Jadi pandai bersama Pak D. Pembelajaran 1, tema 9, kelas 4, subtema 1. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya alam. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak gas sampai yang bukan minyak. Malam ini, lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir yang menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni, akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Beni, ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Ayah Beni, masih menunggu perbaikan gardu listrik Beni. Beni, oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, ayah? Suplai listrik di rumah kita berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Benar, Beni, listrik termasuk sumber energi. Sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Amati gambar berikut. Ini adalah turbin pembangkit listrik tenaga air. Dari aliran air diubah ke gerak turbin menghasilkan listrik. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, di dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga kebersihan air, menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya untuk dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya kesediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup melimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan listrik yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Apa fungsi air dalam pembangkit tenaga listrik? Sebagai penggerak. Kemudian mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Untuk menampung air, kemudian untuk mengalirkannya. Apakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ada di daerah Tuntang itu ada pembangkit listrik. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk penghidupan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya.
Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apakah yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Tuliskan pendapatmu dalam kolom di bawah ini. Apa kira-kira kalau saklar lampu yang ditekan, maka nyala. Ya. Lampu menyala, kemudian kalau ditekan lagi lampunya akan padam. Tuliskan pendapatmu, udah ya. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Saya suruh bacaan. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Apa contohnya? Televisi, lampu, mesin cuci, Udah, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber kehidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber kehidupan nafkah dari proses produksi, yaitu pengolahan lahan dari lingkungannya. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Lingkungan sebagai tempat tinggal, kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, listrik yang padam, tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti ini, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungan berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Ya, perhatikan informasi apa yang kamu dapat peroleh dari bacaan tersebut. Lengkapi peta pikiran tersebut. Yang pertama, apakah lingkungan? Lingkungan apa sih? Misalnya kan di atas ada. Iya, dibaca. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia, itu namanya lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, itu namanya lingkungan. Nah, tadi kamu nyimak apa enggak? Kemudian ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Apa? Lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, lingkungan sebagai tempat tinggal. Ya, apa lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Bermanfaat bagi manusia saja atau tidak? Tidak hanya manusia, tapi
Ada hewan, tumbuhan ya. Kemudian apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Tadi 3 itu. Mencari makan, tempat bekerja, sebagai tempat tinggal. Ya. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Ya, kalau orang berada di lingkungan pantai, maka dia bekerja sebagai petani, nelayan, petani garam. Ya. Agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata sulit yang kamu pahami artinya. Selanjutnya cari tahu artinya dengan berdiskusi, bertanya, dan melalui kamus. Ya, kemudian berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada sekitarmu. Manfaat lingkungan untuk mencari nafkah untuk bekerja, makanan, kerjaan, tempat tinggal. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang kehidupan, tentang lingkungan? Apa manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jadi lingkungan kita bermanfaat ya, bermanfaat sebagai mencari sumber makanan, pekerjaan, tempat tinggal. Keterampilan apa yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa? Ya, kamu tahu proses adanya pembangkit listrik tenaga air ya. Terus apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran ini? Tidak menghemat listrik dan air. Tadi kan bahas listrik dan air ya. Coba kamu perhatikan penggunaan sumber daya air dalam kegiatan sehari-hari di rumahmu. Catatlah kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dan seberapa banyak air yang digunakan. Catat pula usaha-usaha yang sudah dilakukan orang tua dan anggota keluargamu dalam menghemat air. Ya. Demikianlah pembelajaran 1.